Diulang lagi saudara-saudara karena tadi mati. Ya, gimana kabarnya semuanya, teman-teman dimanapun dia berada. Salam bertemu lagi sama saya ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan Pari selamat waras sehat. Dimanapun kalian berada ya. Sekarang saya awali dengan sholawat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat Sallu ala alaihi salam salawat Sallu ala alaihi Ghairil alal anam. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimun habibana ya sayyidina ulida habibu waqatuhu muntawaridu ulida habibu waqatuhu muntawaridu. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam wa nuru min wajanatihim yatawaqqadu. Alhamdulillah. Sekarang bertemu lagi sama saya ya sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Salam persahabatan dan para perkenalan. Hari ini udah selesai kerjaan, majikan udah tidur, makanya saya bisa bikin video. Gimana ya? Saya mohon bantuannya ya sahabat-sahabat dimanapun berada. Bantuannya didukung, saya mohon dukungannya dan mohon bantuannya. Di share, like, subscribe, dan komen. Saya mohon ya sahabat-sahabat di share yang sebanyak-banyaknya supaya video saya ini cepat berjalan lancar dan berkembang. Saya mohon bantuannya ya. Hari ini saya mau ngasih pendapat sedikit ya. Kemarin-kemarin cuma sedikit ngasihnya, itu saran, cuma saya ini juga ngasih saran, ngasih pendapat, karena kita ini bertukar pendapat ya, bertukar pengalaman, supaya saya ini juga menjadi yang lebih baik. Saya memang benar pengen menjadi yang lebih baik, bantu sesama dan ingin menghormati sesama, dan ya walaupun cuman omongan sedikit, memang enggak pengalaman, bisanya cuma sedikit ya, bantu omongan para sahabat, bukannya saya nyeramai ya,
Bukan saya ini dramai, tapi yang aku bisa ngomong kayak gini karena apa ya, karena yang sudah saya alami, nasib saya selama ini. Pertama-tama kalinya, kalau para yang masih muda-muda mencari keilmuan ya, buat ketebalan diri dan menjaga diri, melindungi para keluarganya sendiri ya. Tapi saya mohon, pergunakanlah untuk yang baik, pergunakan untuk membantu sesama, membantu umat. Jangan sampai sekali-kali dibuat kejahatan ya, para sahabat. Itu permintaan saya. Memang kalau keilmuan itu, pendapat saya sekarangnya, dulu-dulunya nggak mikir ya. Penting untuk kebalan diri, untuk jaga diri dan melindungi dan mengayomi para keluarga sendiri dari kejahatan orang yang sirik, orang yang punya iri dan dengki. Dan satu lagi ya, para sahabat dimanapun berada, saya ini bukannya nyeramai, tapi jangan sampai sahabat-sahabat ini mengalami nasib seperti saya. Bukannya saya nyeramai ya, pengen ngasih tahu, kasihan ya kalau belum pengalaman ke luar negeri sampai mengalami seperti saya mengenai gaji. Walaupun gaji itu bisa digaji setiap bulan, tapi saya mohon ya disimpan yang baik, disimpan yang rapi. Kalau bisa walaupun dimasukkan ke tas juga dikancing, walaupun dimasukkan lemari harus dikancing. Ya, menjagai keutuhannya milik kita, menjagai apa itu hasil kerja kita itu ya, carinya kita ini kan menjadi seorang pembantu itu susah payah, diibaratkan kepala dibuat kaki dibuat kepala. Jadi jangan sampai uang itu bisa keambil orang lain. Itu pesan saya sama sahabat-sahabat dan saudara-saudara dimanapun berada. Kadang-kadang kan ada kamar mandi atau kamar tempat tidur itu dibenahi ada kerusakan, itu harus dikancing. Karena apa? Takutnya pegawainya itu bisa tahu itu tas, tahu itu lemarinya pembantu, takut dibuka. Karena aku juga kayak gitu dulu di Bahrain. Dalam pendapat saya itu majikan, tapi dalam batin saya mungkin ya di sini ada 5 tahunan mungkin aku bisa berpikir kalau uang saya itu mungkin diambil, itu yang mengambil itu orang kerja menaiki kamar mandi, menaiki WC. Karena majikan tuh udah mempercayai saya, jadi walaupun itu ada pegawai, saya di rumah sendiri, majikan udah percaya. Ya memang namanya laki-laki di luar itu jauh sama istri ya, kebanyakan kan jauh sama istri. Ya godain, tapi kalau kita nggak melayani, nggak ngelanggati, nggak kata-kata yang itu menarik perhatiannya seseorang laki-laki, kita kan nggak bisa, itu dianya udah mundur. Tapi kenyataan itu uang saya yang diambil, karena di Bahrain itu saya punya pemajikan itu nggak punya pelamar pribadi saya. Jadi tas barang-barang saya itu ditaruhkan ke gudang kecil, itulah itu tempatnya untuk membenahi itu keluarnya air dari WC, keluarnya keluar. Tahu saya itu udah akhir bulan, waktu saya gajian aku ambil, aku buka, masukkan gaji uang 10 bulan yang gak ada itu. Saya ya terkejut, padahal itu saya mungkin tinggal 4 bulan 5 bulan udah pulang, udah habis kontrak. Tapi uang saya diambil segitu banyak. Karena apa? Sisanya yang sudah aku kirimkan pulang ke sama anak ya, dipegang daman dulu masih ada suami. Aku kepitis 10 bulan,
aku kebit sendiri, terus lainnya mungkin itu nggak tahu 5 bulan 4 bulan dia kebit sendiri, yang diambil yang besar, yang gajian 10 bulan. Apalagi orang luar, apa mungkin membantuin kita, malah tersinggung, dikira saya nuduh majikan. Maunya aku mau langsung dipulangkan ke Indonesia, mau diantar ke airport, tapi akhirnya saya diantar ke kantor polisi. Kantor polisi nggak bisa bantuin saya walaupun ada perwakilan dari Indonesia karena nggak ada yang buktinya. Akhirnya ya uang saya hilang 10 bulan. Terus kalau ada temen ya, misalnya ada temen, itu juga harus ngerti, harus waspada, karena juga aku mengalami. Di sini saya mau pulang lebih mungkin 4 tahun sampai 12 tahun itu. Setiap gajian uang saya itu hilang 500.000, 500.000. Tahu saya kalau uang itu nggak ada. Tapi saya ini bingung siapa yang ngambil. Nggak mungkin nuduh majikan itu omong jorok, walaupun satu rumah cuman saya sama majikan berdua, orangnya udah tua. Nggak mungkin dia itu sampai ngambil. Aku nggak bisa ngomong sama majikan. Mungkin sekitar 10-an bulan, terus aku pulang cuti, balik lagi 1 tahun, itu barusan saya ngerti. Ya mungkin dari bantuan Allah Ta'ala, supaya saya ini punya bukti kalau uang itu dia yang ngambil. Tapi saya juga batin juga marah. Karena saya marahin itu yang penunggunya rumah. Saya teriak-teriak, kalau setan, kalau kamu jangan ngambil uang saya ini, saya bersikeras capek-capek kerja, kenapa kamu ambilin uang saya. Saya marah, kadang sering marah-marah kayak gitu. Ya itu ada bukti. Pulang dari cuti di sini 1 tahun, selama 1 tahun itu kayaknya nggak ngerti kalau diambil. Ya itu ada buktinya, itu ada yang mengetahui masuk kamar ke saya, ada yang mengetahui, yang tahu masuk kamar saya. Itu akhir bulan, karena uang saya itu aku pulangkan semua ya, cuman megang uang mungkin 3.000 mungkin, kalau tambah gaji ya pikiran saya kan udah 5.000 gitu. Ya ternyata yang 1.000 nggak ada. Tapi semua itu pasti kita dapat ganti, yang nggak tahu dari mana jalannya, dari mana Allah Ta'ala itu mengerti. Karena apa, kita ini di sini juga kerja bener-beneran, itu gaji bener-beneran gaji. Kok tega sampai hati, sama-sama di sini jadi pembantu, tega ngambil uang. Makanya para sahabat-sahabat tuh harus hati-hati mengenai uang. Itu 1 kali, yang 2 kali, yang ketiga kali ya. Seandainya punya kenalan di HP, walaupun rumahnya dekat, kalau telepon lama-lama kan akrab, seakrab ya, jangan sampai percaya alasan apapun, jangan sampai uang itu dikasih. Bukan ramai, saya ini tukar pengalaman, tukar pendapat itu buat yang masih belum pengalaman. Karena ini semua itu yang aku contohkan itu yang sudah saya alami, bukannya orang-orang. Saya sendiri yang mengalami. Coba, selain uang saya diambil sama teman sendiri, sama-sama dari Indonesia, juga diperalat orang. Itu lebih dari 2 tahun itu 1 gaji setiap bulan. 2 minggu sekali saya dimintain uang. Alasannya ini itu, pinjem. Orang gak Lombo ya, kita ini orang Lombo gak tahu apa-apa ya kena. Tapi akhirnya ya itu, saya demi sedikit merasakan, selagi-lagi dia itu mau terus terang jujur kalau uang itu semuanya aku kirimkan bapak saya, ngomong kayak gitu. Tapi Allah Ta'ala gak mengizinkan kalau sama-sama di sini pembantu ya, kerja jadi pembantu. Kayak apa rasanya orang kerja di luar negeri, tega ngambil uang
alasan pinjem ini pinjem itu, buat ini buat itu. Akhirnya apa, mungkin saya udah nggak ngubungi dia, nggak terima teleponnya dia, itu akhirnya dia ninggal. Belum sampai dia makan hasilnya yang dibeli uang dari saya itu, hari dianya udah meninggal. Tapi aku nggak punya dendam, nggak punya gini-gini. Ya mungkin Allah Ta'ala buat contoh, nggak boleh itu orang ngambil bukan miliknya sendiri. Tapi tetap akan aku cari di mana. Sampai kapan aku pulang dari sini, aku tetap cari ya, tetap aku minta. Buatkan beli sawah. Itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman saya kasih saran, saya kasih pendapat dan kasih ngerti. Hati-hati mengenai uang. Habis gitu 2 tahun lebih. Itu lagi juga diakali orang. Itu lebih dari 2 tahun lagi. Kayak gitu nasib saya di kerja di sini nih. Lebih dari 2 tahun. Itu yang perempuan yang waktu ngakali uang saya itu bukannya uang, pulsa juga. Tahu saya kalau pulsa apa, orang tuanya ngomong kalau anaknya ngeluh katanya di sini disambi-sambi buat pulsa, beli jualan pulsa. Ya pulsa dari saya itu. Makanya sahabat-sahabat ya, orang itu kalau bukan haknya, bukan miliknya, kalau tega mengakali orang itu pasti ada balasannya, ada imbalannya. Karena apa? Biar buat contoh yang masih muda-muda, jangan sampai melakukan yang kayak gitu. Apapun itu pasti ada balasannya dan ada, diibaratkan nanam pasti ada ngunduh. Kayak gitu saudara. Sebenarnya saya ini udah lama ingin saya ini tukar pendapat melewati opung, melewati apa, saya supaya bisa ngasih tahu teman-teman yang di sana, ngasih tahu teman-teman semua, teman-teman dimanapun berada yang belum pengalamannya, masih pertama kali di luar dimanapun. Sebenarnya saya ini udah lama pengen ngasih tahu, tapi barusan ini mudah-mudahan ya bisa berkembang, bisa berjalan lancar supaya kita bisa bertukar pengalaman dan bertukar pendapat, supaya kita sama-sama menjadi yang lebih baik. Juga bisa buat pengalaman. Bibir saya ini kering karena terlalu dingin, sampai biru nih, putih, kering semua. Wajah ini semua pada pecah-pecah. Makanya saudara, kita itu harus berhati-hati dan jaga diri dan mendekatkan sama Allah Ta'ala. Jadi apapun yang mau terjadi pasti mudah-mudahan kita ini dikasih ngerti, dikasih feeling melalui apapun. Jangan sampai berbuat yang gak baik ya. Jangan sampai melakukan yang tidak baik. Karena apa? Kita ini manusia, ada yang melihat dan ada yang menilai. Daripada kita semua berbuat yang gak baik, kita berusaha menjadi lebih baik. Tapi alhamdulillah, bersyukur saling Allah Ta'ala. Walaupun saya ini banyak dibohongi teman di luar negeri maupun orang yang masih yang ada di rumah. Karena apa sahabat? Uang itu kalau nggak halal, buat apapun juga nggak halal.
Iya, dibuat nanam apa itu mungkin tidak ada hasilnya. Apalagi buat nikah anak. Kalau pisahnya cuman cereman nggak apa-apa. Kalau pisahnya mati gimana? Semua yang nanggung siapa? Kalau anak yang menanggung dosanya. Buat nikah, mungkin buat ngeresepsi anak, mungkin buat nanam, mungkin buat puasa. Gak baik, jangan sampai melakukan itu, mengambil haknya orang, mengambil miliknya orang, apalagi mengambil uangnya pembantu. Di sini pembantu itu kerjanya kayak apa? Teman-teman yang ada di luar negeri kan ngerti semuanya. Takutnya apa? Kalau buat resepsinya anaknya, habis ditemok nih terus pegatan, apa yang gak rugi? Ya enggak? Mending minjem dibalikan itu lebih bagus gitu. Misalnya mau modal apa, pinjem. Misalnya mau buat garap apa, ladang apa, buka apa, pinjem itu bagus. Orang pinjem itu kan berusaha mengembalikan daripada mengakali orang, uangnya orang. Ya enggak? Gitu loh sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Saya mohon dan saya ngasih ngerti semua ini pengalaman saya yang sudah alami. Menjadi yang lebih baik kita. Dan berhati-hati megang uang. Jangan sampai terkena sama kayak saya. Tapi alhamdulillah sahabat-sahabat, walaupun saya ini banyak sering diakalin orang, tapi alhamdulillah ladangnya ibu saya aku juga bisa mengembalikan. Sawah yang sudah saya jual waktu saya itu melahirkan anak yang kedua, kurangan uang, akhirnya sawah yang aku jual. Alhamdulillah sekarang udah balik, walaupun itu jualnya dulu murah, sekarang kembalikan misalnya 13 juta 14 juta, baliknya 120 itu kan mahal ya. Tapi gak apa-apa, saya ikhlas jual murah tapi beli mahal, gak apa-apa. Alhamdulillah bisa. Iya apa enggak? Alhamdulillah semua itu disyukuri. Makanya semua sahabat-sahabat dimanapun berada, berhati-hati kalau melangkah, karena sekali salah melangkah satu kali udah gak bisa diulangi, karena hidup manusia itu gak bisa diulangi. Mau apapun semuanya harus berhati-hati, dipikir dulu lebih jauh, dipikir lebih jauh dan dinilai sebaik-baiknya. Jangan sampai semua sahabat-sahabat dimanapun berada itu sampai salah langkah. Kalau udah salah selangkah itu kita sendiri yang mengalami dan kita sendiri yang merasakan bagaimana pedihnya dalam hati. Saya ini merasakan udah pahit getirnya hidup udah saya rasakan. Ya mudah-mudahan setelah itu saya ini bisa lebih baik dan menjadi yang lebih baik. Kita tukar pengalaman, tukar pendapat ya saudara-saudara semua dimanapun berada. Kalau saya ini misalnya ada kesalahan juga mohon diperingatkan, dikasih tahu. Namanya hidup itu gak bisa diulang. Yang saya temuin itu semuanya yang duduk itu gak baik semua. Tapi alhamdulillah sahabat-sahabat semua, alhamdulillah saya udah bersyukur ngesaning Allah Ta'ala. Aku diparing selamat waras sehat dan bisa kerja, bisa mencari gantinya uang saya yang hilang, milik saya yang udah diambil orang. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan semua kata-kata saya yang kau sampaikan pada sahabat-sahabat semua dimanapun berada, bagi yang belum pengalaman, kalau yang sudah pengalaman sudah ngerti semua ya.
yang belum pengalaman mudah-mudahan ngerti dan nonton video saya ini bisa buat contoh. Jangan sampai mengalami seperti saya dan harus berhati-hati, ku harap, mengenai semuanya, mengenai apapun. Ya, saudara-saudara dan sahabat-sahabat semuanya, terima kasih ya semuanya, dan kalau ada kurang salahnya kata-kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Video saya bukannya menghibur tapi mengatakan yang tidak baik, mengatakan nasib saya nggak baik, bukannya mengatakan yang nonjokkan yang nggak baik kayak gini-gini. Aku cuma ngasih contoh dan ngasih saran. Bisa saya itu bantu, cuma ngasih tahu sahabat-sahabat ya, supaya semuanya, terutama yang masih muda-muda, supaya bisa menjadi yang lebih baik. Aku juga bisa menjadi lebih baik, berusaha menjadi lebih baik. Jangan sampai punya pikiran jahatin orang, jangan sampai berpikiran punya dendam. Walaupun saya ini disakiti hati, diambil uang saya, tapi saya gak sakit hati, gak dendam, gak punya saya dendam. Semua itu ada yang nilai, ada yang ngatur. Ya maaf ya saudara, bukannya saya ceramah dan bukannya sama saya ini nyeramai, cuma saya ngasih tahu, ngasih pendapat. Jangan sampai mengalami nasib seperti saya. Maaf ya sahabat, saya ngomongnya ceritanya yang baik, yang sedih-sedih. Karena saya mengharapkan sahabat-sahabat saya dimanapun berada jangan sampai mengalami seperti saya. Ya udah ya sahabat, cukup sekian perkataan saya. Nanti lain kali disambung lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya dan saya mohon dukungannya. Mohon dukungannya dan mohon bantuannya supaya video saya ini bisa berkembang. Mohon di-share, like, komen, dan subscribe. Minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang pas, karena ya namanya orang gak pengalaman, orang sudah tua. Udah segitu aja ya sahabat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.